Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa-rasa yang kompak yang di luar beri kedengaran saudaranya. Saya doakan mudah-mudahan yang jauh salam masuk surga. Amin ya Yang Allah. jauh salam kesulan. Kalau kesulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata Illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Nabiyul Karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mubarrakin wal mukaramat para alim ulama ju'amat wal asatid wal tasidat wal habaib wa habibah wa sayyid wa sayyidah wal hujjaj wal hajjah wal khusus wal mukaramun al habib sahabat Nabi Quraisy. Alhamdulillah, selamat datang, mudah-mudahan sehat selalu. Dan juga yang kita hormati guru kita Haji Muhammad Al-Fahmi, dan juga guru-guru yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, ayahanda, para sesepuh yang sama-sama hadir pada kesempatan malam hari ini yang kita hormati, dan juga tidak lupa para tokoh, jamaah, bapak ibu yang di luar maupun yang di dalam, yang kelihatan maupun yang tidak, dari kulit yang putih sampai yang hitam maupun yang semuaan yang hadir di sini. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu karena buku absen ketinggalan di mobil, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Insya Allah yang hadir berkah semua, amin. Amin. Yang hadir panjang umur, sehat selalu, bukan dari sini semuanya dosa diampuni oleh Allah, dan semuanya hajat-hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang punya hutang kabul semua, insya Allah hutangnya beres. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak ada kata yang paling utama, tentu kita malam ini harus bersyukur karena berkat dari Allah Subhanahu wa taala kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul kembali bermuajahah dalam halaqah kita Maulidul Arba'in, yang mana kita tiap tahun selalu mengadakan ini acara. Sudah berapa kali berarti ya? Ke-6 ya? Ke-6 tahun ya? Selang corona kemarin jalur pula, Masya Allah. Cuma kali 60 ya? Waktu corona. Oh, ada sudah. Dan tahun berjalan, Masya Allah. Ini Maulidul Arba'in, 40 hari kita terus baca maulid, mengingat akan kebesaran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu Allahumma alaihi shalli wa sallim alaihi. Saya tidak bisa bayangkan betapa besarnya Allah akan berikan anugerah kepada kita semua, karena sudah diberitahukan oleh kita di bahwasanya jangankan 40 Arba'in tiap tahun kita laksanakan, orang sekali aja seumur hidup dia pernah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, tapi ternyata tengok satu malam saja dia diberikan kemuliaan oleh Allah, hatta sampai neraka pun Allah ringankan dia. Siapa dia? Kenal Abu Lahab. Seumur hidupnya dia abdikan untuk memusuhi Rasul, tidak senang dengan Rasul, tapi waktu akhirnya baginda Rasul, dia senang dengan Rasulullah. Dia senang dengan lahirnya itu Rasulullah. Ketika kesenangan dia ternyata diberikan kemuliaan. Satu seumur hidup cuma sekali Allah berikan kemuliaan, apalagi 40 hari 6 tahun. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua dapat semangat kita Rasulullah yang berlalu. 40 hari kali 6 berapa boleh? Masya Allah. Tiap malam kita mengagungkan asma Rasul,
Tiap malam kita menyebut-nyebut asma Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ada ungkapan, man ahabba syai'an kasratu bi dzikrih. Siapa orang yang cinta dengan sesuatu, maka banyaklah dia menyebut. Cinta dengan Rasulullah, kita banyak menyebut-nyebut Rasul. Cinta dengan baginda Rasul, kita banyak menyambut baginda Rasul. Kita banyak sebut-sebutin Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita sering-seringnya menyebut lisan ini, insya Allah mudah-mudahan Nabi pun ingat dengan kita. Amin ya Allah. Kalau kita mengandalkan ibadah, Masya Allah, kita di ibadah apa sih kita? Ibadah apa yang diandelin oleh kita nih yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah? Sholat kayak gitu kita nih. Puasa juga seadanya. Sedekah apalagi. Giliran yang sedekah itu yang kecil-kecil doang yang keluar, yang gedenya ditahan. Kalau ngandelin segala apa yang kita lakukan dalam nilai ibadah, rasa-rasanya kita jauh masuk ke situ. Tapi karena ada satu harapan yang kita inginkan, siapa dia? Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Cuma itulah yang diharapkan oleh kita. Barangkali ibadah kita, sholatnya bolong-bolong, ditambal oleh Rasul. Barangkali amal kita sedikit, ditambah oleh Rasul. Barangkali amal kita rusak, dilurusin oleh Rasul. Barangkali timbangan amal kita berat ke kiri, Rasulullah mau timbangan itu paling tidak ke tengah. Paling tidak jangan sampai ke kiri semua. Itulah yang diharapkan oleh kita. Tidak ada lain, kita kumpul di sini hanya menginginkan Rasulullah akan selalu mengingat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa ini? Yang tahu ngomong bismillah, alhamdulillah. Saking semangatnya saya bingung. Ini luar biasa, Masya Allah. Kalau lagi kampung di mana-mana, paling maulid itu sekali aja, kan bulan itu. Bulan Rabiul Awal itu ditentukan waktunya. Tanggal sekian kita maulid. Beres itu, beres sudah. Tahun depan lagi kita ketemu. Di sini 40 hari belum selesai maulidnya, ini masih bermaulid. 40 hari. Maulid sudah lewat, masih bermaulid. Apa sih pentingnya kita bermaulid? Kalau seandainya ditanya pentingnya bermaulid, kayak seolah-olah apa sih pentingnya baginda Rasul bagi kita? Kan begitu. Kalau ada orang yang nanya kenapa sih harus bermaulid, kayak seorang itu dia bertanya, apa sih pentingnya kita bermaulid? Andaikan kita ini dibuka rahasia dari kemaulidan kita sekarang ini, tentu semua orang akan pengen merasakan bagaimana duduk di tempat maulidan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena tidak dibuka oleh Allah, tidak diberikan oleh Allah, bahkan tidak didorong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya kita bermaulidan Nabi Muhammad SAW. Ketemu tidak, bertemu tidak, belajar dengan Rasul belum pernah, dengan sahabat belum pernah kumpul. Paling tidak kita ini hanya inilah yang diinginkan oleh kita. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Hanya ini yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk mengenang kecintaan kita dengan Rasul Nabi Muhammad SAW. Tapi itu kurang apanya coba? Bukankah kita disebutkan oleh Allah? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalik falyafrahu. Katakan ya Muhammad, bi fadlillah, dengan sebab karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan sebab karunia itu falyafrahu, bergembiralah kalian. Apa yang disebutkan fadilah yang dimaksudkan itu? Karunia apa yang disebutkan? Tidak ada karunia yang paling besar di alam dunia kecuali datangnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tidak ada yang lebih besar. Presiden mana, orang setempat mana, semasyhur siapa yang ketika perjalanan hidupnya dari mulai sebelum lahir sampai wafat, bahkan sesudah wafat diceritakan semua. Ada nggak seorang presiden yang mulai lahirnya, sebelum lahirnya sudah diceritain nih? Tidak ada. Sehebat apapun dia jadi pemimpin dunia, tetap paling juga pada masa dia ketika dia sudah dewasa baru bisa laku.
Ada catatan perjalanan yang dia pernah masuk ke sini, masuk ke sini, bahkan sampai ke puncak kekuasaan, sampai ke puncak tinggi yang paling dia inginkan, jadi jabatan presiden itu. Selebihnya selesai sudah. Ya kalau betul. Betul. Yang betul. Makanya kalaulah seandainya orang yang terkenal sekarang itu merasa hebat, lebih hebat dari baginda Rasul, mana datanya? Kalaulah pemimpin sekarang merasa lebih berkuasa daripada Rasulullah, mana buktinya? Mereka berkuasa paling hanya di satu negara, tidak sampai kemana-mana. Tapi tengok kekuasaan Rasul. Bukankah inilah yang disebut kekuasaan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW? Beliau lahir di Jazirah Arab, tapi kekuasaannya sampai ke Cipra Geria. Masya Allah, nur cahaya baginda Rasul sampai ke sini. Jauh benar kita nih. Berapa ribu kita nih? 8.000 bro? 9.000 kilometer ini. Terbang hampir 9 jam 10 jam juga. Melewati samudra yang begitu luas, melewati pulau yang begitu terbentang. Demi apa? Demi pengen bertemu dengan sang kekasih. Siapa? Sayyidul Wujud, Sayyidina Mustafa Muhammad SAW. Kalaulah kita ini bisa ada duit, bisa berangkat ke sana, kerinduan bisa terobati di sana. Masalahnya kalau ada duit nggak ada gimana? Pengen hajian mahal, pengen umroh juga luar biasa. Tidak ada cara lain kecuali hanya Nabi dan Nabi ini. Hanya cara seperti inilah kita ini untuk mewujudkan kecintaan kita. Sampaikan kecintaan kita di malam ini kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kita berangkat berdiri, Tola'al badru alaina. Itu mewujudkan kecintaan kita. Barangkali kalau seandainya Allah wafatkan malam ini, kita lagi menyebutkan Tola'al badru alaina, insya Allah pasti Rasulullah akan hadir di semua. Yakin gak? Percaya gak? Hah? Percaya hadirnya Rasul? Percaya. Percaya mau malam ini? Mau mati malam ini boleh? Wah. Ayo Masya Allah. Makanya berapa lama pun kita bicara tentang baginda Rasul tidak ada habisnya. Gak bakalan ada habisnya. Kadang Muhammadul Basyarun lakin lain sakal basyar, kayak mungkin hajari lakin lain sakal hajar. Muhammad itu manusia tapi beda dengan kita. Seperti batu intan berlian yang beda dengan batu yang lain. Intan tetap intan, batu koral itu tetap batu koral, nggak bakalan sama. Baginda Rasul itu intan berlian diibaratkannya, kalaupun sendirian saja masuk surga bisa Rasul. Tanpa umatnya, nggak masalah. Tidak ada yang sholawat ke Rasulullah, nggak masalah. Tidak ada yang bahasa hadroh lagi, bagi Rasul nggak masalah. Kenapa? Karena intan. Kita tahu intan itu kan walaupun sendirian laku nggak? Laku. Berapapun harganya itu intan, asal pasarannya pasti ada yang nawar tuh. Dibawa intan segede gini aja, nggak usah gede-gede, nggak usah segede bola. Segede gini aja, bawa ke pasar pagi. Kira-kira nih, semuaan pasti nawar di toko emas. Intan, harganya luar biasa. Banyak yang dihargai. Bahkan saking pengen itu punya intan, maupun bunuh-bunuhan boleh. Oh, tengok di pokok emas tuh. Orang kalau menggali emas itu, Masya Allah, pokoknya nyawa itu nggak ada lagi sudah. Yang penting itu emas keluar, nyawa taruhannya nggak masalah. Tapi ketika dia keluar, nggak bakalan sama dengan batu. Makanya intan tetap intan, walaupun dihujat seduniaan tetap saja dia mulia. Rasulullah kalaupun sekarang ini dicaci maki agamanya, Islamophobia dihidupkan kemana-mana, tetap saja Rasul bakalan mulia sampai kapanpun. Kenapa? Karena Rasulullah sudah dijamin oleh Allah SWT. Gak bakalan bisa lagi. Quran dibakar, ya wis.
urusan dia. Tapi tetap saja Islam tidak akan bisa dihentikan. Loh, pada akhirnya semua dunia akan Islam semua, ya kan? Nggak bakalan bisa. Rasul memang Jazirah Arab, wafatnya di sana, duduknya di sana, berkembangnya di sana. Tapi agama nur cahaya Allah nggak bisa di sana. Terus seluruh pelosok alam dunia, wa ma rahmatan lil alamin, semua akan dapat rahmat Rasulullah Muhammad SAW. Itu terus Allah. Tetap intan Rasulullah. Makanya Muhammadun basyarul lakin laisa kal bashar. Muhammad itu manusia. Sama kan dengan kita? Sama. Rasul berkeringat sama dengan kita keringatannya. Cuman bedanya keringatnya ini loh. Kalau Rasul keringatnya itu minyak kasturi, wangi luar biasa. Kalau Sayyidatul Aisyah itu, kalau Rasulullah itu pergi kemana, itu pulang ke rumah itu disiapin tuh lap, dilapin itu keringat, disimpan. Ketika Rasul tidak ada dicium, kenapa? Wangi. Woi. Kalau memang mau bakti ke suami pergi jauh, lapin tuh. Keringatnya lapin, taruh. Nanti kalau sudah suami nggak ada, cium. Meremus. Rasul itu luar biasa, wanginya luar biasa. Sampai ada tuh, siapa tuh yang turun sama Nuzulnya Abbas SAW ini? Abdullah bin Umi Maktum. Ya, Abdullah bin Umi Maktum itu orangnya buta. Tapi diturunkan ayat yang mengenai dia tuh, Abbas SAW al-Ama, itu gara-gara Abdullah bin Umi Maktum. Walaupun beliau itu buta, tapi Rasulullah duduk di mana saja, pergi ke mana saja, itu Rasul selalu diikuti sama dia. Hebat ya Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa bisa ngikutin? Punya GPS dia. Apa GPS-nya dia? Tidak lain mengikuti wanginya badannya Rasul Nabi Muhammad SAW. Karena wanginya Rasulullah itu 1 kilo sudah kecium. Wangi. Abdullah bin Umi Maktum itu buta. Rasul dimanapun ngikut dia. Dari mana dia tahu Rasul itu pergi ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke atas, ke bawah? Ternyata satu yang ditanya itu ketika jawabannya kata Abdullah itu, aku mengikuti Rasulullah lewat wangi badannya Rasul Nabi Muhammad SAW. Ini hebatnya baginda Rasul. Keringat jasanya sudah diberikan penghormatan oleh Allah. Makanya pantas ada 5 kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Di antaranya dia jasad. Jasadiyah baginda Rasul itu mulianya luar biasa. Apapun yang diberikan, yang dipegang oleh Rasulullah, pasti yang dipegang akan jadi mulia. Ada pohon disandari oleh Rasulullah sampai sekarang, pohonnya masih hidup. Datang ke Madinah waktu musim panas, nggak ada air sama sekali, ada sumur kering semuaan, diludahin oleh Rasul, nyembur air. Ludah Nabi, ludah Nabi, air kering diludahin, nyembur. Bapak lagi penuh air diludahin, insya Allah surut sudah. Beda kualitas ludahnya Pak. Ini Nabi nih, ludahnya aja luar biasa. Sayyidina Abu Bakar ketika mau hijrah kan belok dulu ke Turbuasul, belok ke situ. Abu Bakar duluan masuk ke dalam, dipaku kalajengking, kakinya luar biasa, bengkak Abu Bakar. Kalajengking Arab, beda kalajengking Arab di Indonesia. Dipatuk kalajengking, bengkak kakinya luar biasa. Begitu sedang masuk tidak mau mengecewakan Rasulullah, walaupun kayak apa sakitnya ditahan terus. Sampai akhirnya Rasulullah di pangkuannya Abu Bakar tertidur. Abu Bakar kada tahan juga, nangis lah dia. Loh, dia manusia biasa juga. Nangis karena sakitnya, bengkaknya luar biasa. Akhirnya air matanya tercurah ke pipinya Rasulullah. Begitu air mata itu jatuh ke pipi Rasulullah, bangunlah Rasulullah. Kayak Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau itu tidak suka hijrah dengan aku? Enggak ya Rasul. Tidak suka kan engkau meninggalkan Mekah? Enggak ya Rasul.
Lalu kenapa kau menangis? Kaki bengkak. Kaki bengkak ya Rasul. Kenapa? Dipakai jalan jengking. Kenapa engkau dari tadi ngomong ke saya sering dia lihatin ada Allah besar kakinya. Begitu sudah gitu bismillah. Usapin dikit, selesai. Langsung. Luar biasa. Ludahnya. Lo bapak bengkak, saya ludahin. Insya Allah dia amputasi. Malah tambah bengkak. Repot kalau udah urusan ini. Itu pantas Pak ludah nanti. Apakah ludah umatnya juga ada yang begitu? Ada Pak. Tengok para wali itu. Para wali itu jarang meludah. Kenapa? Karena ludahnya pun juga sama, sakti itu ludahnya. Mana ada wali-wali Allah itu meludah kayak orang-orang biasa. Waduh, ludahnya kemana aja tuh. Tidak ada wali Allah yang macam begitu. Wali Allah selalu dijaga ludahnya. Kenapa? Karena ludahnya berharga. Kadang-kadang ludahnya dikasihkan ke santri. Kalian kenapa nggak bisa ngaji? Sulit pakai mengap. Besoknya, luar biasa, bumbunya. Benar. Saya nyantikan sendiri tuh. Yang begitu tuh. Bahkan dia ngomong berapa kali nih. Itu gak sembarangan. Kadang-kadang banyak tamu datang dari Jakarta atau dari Palembang yang mana tuh kumpul di pondok pesantren saya. Dulu ya waktu beliau masih ada. Kalau sekarang tidak lama. Kumpulnya itu tengah malam. Karena memang beliau itu kalau siang nggak keluar. Pikiran aja di kamar itu. Kalau tengah malam jam 12 ke sana keluar. Nah keluar itulah mereka itu mengharapkan. Apa yang diharapkan? Diludahi. Coba bayangkan. Mana ada orang pengen diludahi. Tapi orang yang satu ini, semua orang kalau misalkan beliau turun, yang diharapkan itu seperti itu. Tapi nggak semua orang juga dikasih, enggak. Kadang-kadang semua orang juga dikasihnya enggak seperti itu juga. Yang pengen aja beliau, yang dituju sama beliau aja. Bahkan kadang-kadang ada orang yang saya punya kawan namanya Abdul Jabbar, orang Karawang, orang Kasdemo. Begitu datang ke situ, baru nyantri datang ke situ. Nama siapa? Abdul Jabbar. Oh, Abdul Jabbar. Mengapa kamu? Padahal baru nyantri, udah dapat ludahan tuh. Masya Allah, orang di situ sudah 3 tahun, 4 tahun nggak ada yang diludahin. Ini baru datang, tuh. Begitu sudah diludahin, ditonjok dadanya. Waduh, terbental Pak. Yang namanya orang ditonjok. Begitu sudah ditonjok, langsung ditunjuk. Jago kamu. Selang beberapa tahun kemudian, beres nonton pulang ke rumah. Ternyata betul juga begitu datang ke kampung halamannya, yang menonjol itu bukan ilmu fikihnya, bukan nahwu sorofnya, bukan Qur'annya, tapi yang menonjol itu guru silatnya dia. Luar biasa. Pantesan diludahin sambil ditonjok gitu. Jago lu. Ternyata mau jadi guru silat tuh dia. Itu sekarang nggak ada yang tidak terkenal itu. Nggak ada yang seorang itu kalau memang dia itu jago silat pasti kenal dengan namanya dia Abdul Jabbar. Saking hebatnya dia. Luar biasa. Itu lidahnya wahyu itu begitu. Di sini ada yang susah ngaji? Hah? Maaf, saya udahin sudah. Ini Masya Allah. Tapi 1001 yang begitu. Sekarang ini banyak para tapi tidak bisa hal seperti itu. Makanya pantas kata Nabi menyebutkan, saya di zaman adalah ummati kasratul khutbah qalilul fuqaha. Nanti akan datang di golongan umatku di akhir zaman banyak orang yang tukang dakwah tapi sedikit yang ngerti agama. Kalau tukang dakwah mungkin salah satunya boleh masuk dalam kasratul khutbah. Kalau tukang dakwah banyak di akhir zaman, tapi yang ngerti hukum masalah fikih itu bagaimana?
Yang ngerti hukum betul-betul dengan hukum agama, jarang. Yang ngerti masalah kendalanya, jarang. Makanya banyak yang disebutkan para guru banyak. Tapi kalau disebutkan orang yang wali, rasa-rasanya sulit kita cari sekarang. Kenapa? Karena walinya sendiri nggak mau nampak sekarang. Nggak mau nampak. Makanya banyak sekarang ini yang masyhur, di barakatil masyhur. Orang yang masyhur, kami masyhur, di barakatil masyhur. Berapa banyak orang yang masyhur, dunianya luar biasa, namanya melambung tinggi, tapi dia lupa bahwa keberkahan itu didapat dengan orang yang tersembunyi. Siapa? Wali Allahnya ini. Tersembunyi mereka. Tahu sudah zaman rusak, apalagi zaman Jokowi. Ampunlah. Luar biasa. Mudah-mudahan kita berkumpulan seperti ini, semua Indonesia diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan punya acara insyaallah ya. Monas dipindahin nanti insyaallah. Insyaallah luar biasa. Kita ini harus menjadikan tradisi seperti ini harus diperkuat lagi. Kenapa? Nanti arus urbanisasi manusia yang pindah ke sini nanti luar biasa. Bukan hanya orang Jakarta, semua nanti menyedot ke IKN ini. Ketika nanti semua datang ke sini, otomatis mereka bawa adat istiadat masing-masing, bawa budaya masing-masing, bawa sesuatu yang diinginkan oleh mereka masing-masing. Kalau kita ini tidak dibuatkan dari sekarang, nanti kalau mereka datang membawa adat istiadat mereka, lalu disebarkan ke kita, kalah kita itu. Makanya kita bersyukur adanya Maulidul Adha ini. Udah berjalan 4 tahun, mudah-mudahan sampai seterusnya sampai kiamat insyaallah berjalan ini semua. Walaupun Bapak Ibu sudah tidak ada, mudah-mudahan anak cucu kita semua nanti melanjutkan insyaallah. Amin ya rabbal. Berkah daripada Maulid dan Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan barokah kepada orang sini insyaallah. Allah turunkan kepada orang Citaria insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya untuk kita semua, sehingga Allah menjadikan kita mulia di akhirat, mulia di dunia, mulia di akhirat, dan terlebih mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Sayyidina Muhammad SAW, masuk ke surga Firdaus bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah selesai. Cukup sudah ya. Aku ini ceramah yang kelima. Sudah punya tenaganya sudah. Tenaganya sudah habis insyaallah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dari hari dan bersama ada peribahasa kita lupakan bahwa terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Karena Allah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.